مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأميرون فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى حضرة آبائه وأمهاته وأزواجه وذريته وإخوانه وأهل بيته جميع العلماء العاملين والأولياء إلى مكان مشارق الأرض إلى مغربها، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم، ونفعنا الله بعلومهم جميع آبائنا أمهاتنا وأجدادنا جداتنا أمامنا أماتنا وحوالنا وخالاتنا وأستاذنا ومعلمينا ومن أحسن إلينا وصونا بالدعاء جميع الأرواح من الحاضرين جماعة مسجد النور وأصولهم وفروعهم وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'da. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini bisa melangkahkan kaki kita untuk ibadah kewajiban kita salat maghrib, dan kita lanjutkan sambil nunggu waktu isya. Kita isi dengan pengajian, mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kita sehat, panjang umur, diberkahi dalam hidup kita untuk ibadah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan keluarga kita, orang tua kita, tangga kita mungkin saat ini lagi pada sakit, mudah-mudahan barokah tempat ini, Allah berikan sehat, Allah anak kita Allah jadikan anak-anak yang salihin, yang salihah, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimahullah. Lalu setelah kemarin beliau Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau menerangkan kepada kita akan keutamaan zikir-zikir tidur. Saat kita mau tidur, kita baca doa terlebih dahulu, lalu kita baca ayat-ayat yang dianjurkan untuk kita baca ketika kita mau tidur. Urutannya adalah yang pertama baca ayat kursi, yang kedua baca 2 ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah, lalu surah Al-Ikhlas, surah Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas, dan ditutup dengan surah Tabarak. Maka kita lanjutin faida itu ya betul ya? Iya itu maksud saya, betul ya? Faida istayqatta, ya kita tidur tuh, tapi kalau kita baca nggak tidur itu. Ya makanya kemarin sunnahnya tidur itu, anjuran tidur ketika lagi ngantuk berat baru
gitu. Nggak ngantuk yang dipaksa, terus aja main tenis gitu. Terus aja belajar, terus aja ngaji, alhamdulillah, terus aja zikir gitu. Makanya yang bagus ya tidur saat ngantuk berat. Faida istaiqota, lalu kita tidur setelah baca tadi ya, kecapean baca 6 surat kita geber, udah gitu doanya panjang kita baca gitu ya, kan capek ketiduran. Terus kita bangun ya, faida istaiqota, terus engkau bangun dari tidur. Ya, bangun ya kita jawab, kita baca alhamdulillah Allah bangunin kita. Kalau nggak dibangunin ya bisa dipindahin kita ke kuburan gitu. Dengan bacaan ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Kalau bocah baca wa ilaihin nyusruk gitu. Kalau kita jangan ngikutin bocah biarin wa ilaihin nyusruk, kita wa ilaihin nusyur. Farji ila ma arwabtuka awala. Imam Ghazali mengingatkan kita, maka perhatikan, murojaah lagi, ulang-ulang lagi. Kata makalah ulama yang sering kita dengar, hayatul ilmi bil muzakaroh, hayatul ilmi bil murojaah. Ilmu itu bisa tajam kalau kita suka ngulang-ulang. Udah bisa ya ulang-ulang aja gak apa-apa. Udah ngaji kitab ini Bidayatul Hidayah, udah hatam 5 kali kalau gua mah. Makanya gua gak mau ngaji, udah hatam gua 5 kali kitab ini. Ya udah murojaah aja gak apa-apa. Apa salahnya? Jadi ulang-ulang lagi, jadi apa gitu. Kali ada yang begitu kali, gak gua mau ngaji, udah 5 kali gua hatam gitu. Ya nggak apa-apa, murojaah aja bagus, karena kata ulama hayatul ilmi bil murojaah. Ilmu bisa hidup, bisa keinget kembali, bisa hafalan kita bisa kuat kalau sering diulang-ulang. Jadi bapak yang udah hatam kitab ini ya nggak apa-apa, apa salahnya diulang-ulang. Ya paham ya? Kalau belum ya harus ngaji lah gitu. Ilama arwabtuka awalan, kepada pelajaran-pelajaran, ilmu-ilmu, nasihat-nasihat yang udah aku kasih tahu kepadamu tadi di pelajaran sebelumnya. Murojaah, baca, pahamin. Syukur kalau udah di murojaah, bagusnya diamali. Al ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu kalau enggak diamalin kayak pohon enggak ada buah, enggak ada buah. Jadi kita disuruh sama Imam Ghazali, kita lihat pelajaran sebelumnya. Habis kita lihat, habis kita murojaah, kita moco ya, wadawim. Beliau nganjurin kita wadawim. Jadilah orang yang selalu mudawamah. Kalau punya zikiran jangan anggot-anggotan. Kalau ngelakuin baik jangan anggot-anggotan, dawam. Dawam namanya mudawamah. Kalau emang udah ngaji nyebur sekalian ngaji gitu. Itu namanya mudawamah. Jangan angot-angot. Nah, lagi enak aja baca, lagi nggak enak nggak baca. Lagi enak aja ngaji, lagi nggak enak nggak ngaji. Ya, namanya mudawamah. Dawamin, baca terus. Ala hadza tartibi, pada bacaan yang udah disusun ini. Pada bacaan yang tadi udah disusun, baca doa, ya nggak apa-apa dah untuk grand opening. Ya baca kayak anak TK, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, nggak apa-apa, bagus daripada langsung angop gitu kan.
Entar lama-lama step by step, dikit, buka lagi kitabnya yang kemarin dibacaan di Anur gitu ya. Apa yang dibaca, surah apa yang dibaca. Ya terus begitu baqiyata umrika, di sisa hidupmu. Apa sih yang udah kita rasain? Semua kan udah kita rasain. Katanya orang pada main ke Senayan, gue mah udah ke Senayan udah. Katanya orang pada main ke Ancol, kita mah udah ke Ancol mah berak di sono malah Ancol. Ya, katanya orang main ke sini udah kenyang, kita udah. Akhirnya di sisa umur kita tekun mudawamah, baca bacaan yang diajarin, yang disampaikan oleh guru-guru kita. Gitu maksudnya. Paham ya? Itu maksudnya gitu. Di sisa umur kita, udah ngapain lagi? Kayak orang jadi jagoan ya udah. Ya, jadi Superman ya udah. Mancing kayak orang-orang 3 hari ya udah kita ngerasain. Udah sekarang mudawamah, tekun, ibadah, amalin yang udah dipelajari. Gitu maksudnya, di sisa umur kamu. Fa'in syakot alaika, lalu kamu bilang berat, aduh berat ini, apalagi beban ini, udah PR banyak, kerjaan numpuk, bini ngajak ke mall, anak ngajak jalan-jalan, kan gitu ya. Kan jadinya kita beralasan berat, repot, beban, paham ya? Misalnya begitu kata Imam Ghazali, bukan kata saya. Misalnya begitu, kamu bilang beban, repot ini baca-baca begini, bacaan apa nih gitu ya? Kitab apa ini? Paham ya? Itu kata Imam Ghazali. Ini mohon maaf nih, ntar kalau nyampainnya mungkin ke hati, jangan diambil hati ya. Karena Imam Ghazali lagi kasar ngomongnya nih. Ngomongnya lagi kasar, tapi kasarnya maksudnya baik. Saya mah penyambung lidah beliau gitu ya. Kalau kamu anggap repot, ya bacaan-bacaan tadi yang kita udah pelajarin, repot apanya? Al-mudawamatu, repot ngedawaminnya, repot konsistennya, kata aja repot istiqomahnya. Kerjaan saya kan kuli capek, subuh udah bangun, terpulang malam, lagi mana mau baca pak gitu ya, susah repot, belum ada cucu, belum punya anak, nganterin cucu, nganterin anak kan gitu ya. Manusia kan 1000 alasan. Kata Imam Ghazali, pasbir, jadilah orang yang sabar, tahan, ngapain aja, nekunin apa aja, kalau mau nekunin zikir, nekunin ngaji, tahan, tabah, kuatin. Emang gak enak, sabar itu kalmurru, sabar itu kayak empedu itu gak ada yang manis, empedu itu pahit rasanya, apalagi jamu, sabar. Tapi itu jamu habis diminum, berakhir segar, berakhir bahagia, berakhir sehat, sabar gitu ya. Sobrol maridi kata Imam Ghazali, seperti sabarnya orang yang lagi sakit. Itu orang sakit tuh kalau kagak sabar gantung diri tuh. Itu orang sakit kalau nggak sabar udah putus asa tuh. Wah udah 2 tahun masih sakit aja ini. Orang-orang mau udah jalan-jalan, gue masih di tempat tidur aja. Gitu ya. Sabar kayak orang yang sakit. Dia kan kudu sabar. Terus aja ngeringkuk. Terus aja berbaring. Terus aja nggak boleh makan yang bersantan. Terus aja nggak boleh makan yang emping-empingan. Misalkan begitu ya.
Nah, asam gula bisa, asam apa? Ya sabar, jangan dimakan, sabar, tahan gitu. Kata Imam Ghazali. Ala miro rotid dawai. Sabar atas pahitnya obat yang diminum. Itu kan obat pahit, tapi kan karena dia sakit itu obat dibuang apa diminum terus? Ya maksudnya saya ini maksudnya itu kan pahit tuh obat, tapi dibuang apa diminum terus? Minum dulu, terus ya diminum, terus saja diminum. Pahit padahal. Ya paham ya Pak ya? Ya kayak begitu tuh. Kalau kita punya kebolehan, punya amalan, terus saja tekunin, terus saja baca, terus saja ngaji, terus. Maksudnya gitu. Jangan kesogok kopi, nggak ngaji gitu. Jangan diajak jalan-jalan, berhenti bacanya, paham ya? Sabar. Ini kata Imam Ghazali. Biar dapat rasanya, biar dapetin nikmat. Kalau udah dapetin rasanya, yang lain kagak ada apa-apanya. Kalau udah dapetin nikmatnya, yang lain jauh. Ya, nggak ada apa-apanya. Paham ya? Kenapa orang baru jalan, baru masuk, keluar lagi? Karena dia belum ngerasain nikmatnya. Ada orang impoten Pak dalam kitab Imam Ghazali Ayyuhal Walad. Ini nelpon temennya, ngirim surat teman-temannya. Bagaimana? Dia impoten nih, potensi. Gimana sih rasanya gituan? Lah jawabnya tuh temennya kayak bingung. Gimana gua mau jawab ke lu? Lu nya impoten. Gitu. Gua jabarin panjang lebar juga lu sama juga bohong. Itu Imam Ghazali Pak di kitabnya Ayyuhal Walad. Nasihat buat murid-muridnya. Gitu. Ya gimana gue jabarin? Ente nggak ngerasain, nggak ngikutin, ya nggak bersama-sama, gimana bilangnya gitu ya. Intil doron lisifai, untuk menunggu agar sehat. Terus saja diminum itu obat cap kupu-kupu ya, diminum itu ponsan, terus saja diminum ya, terus saja ya, nggak berhenti karena ngarepin sembuh, ngarepin sehat. Pas udah sehat kan luar biasa. Iya maksudnya pas udah sehat kan alhamdulillah. Yang tadinya makan ini gak enak, makan juga kagak nafsu, pas sehat wah gembul makannya. Sama zikir juga begitu, ibadah juga begitu, terusin aja, nggak enak nggak apa-apa, hajar terus, ntar akan dapetin enaknya, ntar akan dapetin nikmat. Nah gitu maksudnya kata Imam Ghazali, diumpamain kayak orang sabar. Kalau ente katanya ngamalin, ente bilang beban, ente bilang repot, ente bilang sulit. Coba ente lihat orang sakit tuh, terus saja minum obat kata Imam Ghazali, padahal itu obat pahit, terus saja diminum padahal pahit. Tapi pas udah sehat luar biasa hasilnya, paham ya? Bersakit-sakit dahulu, berenang-renang ke hulu ya, apa namanya? Berapa sih ya Allah? Ya gitu. Ya itu ya gitu dah pokoknya ya. Ya, satu, kalau emang kita katanya bilangnya repot, kalau bilangnya kita beban, ya Allah, paham ya? Satu, suruh ngelihat tuh orang sakit, kata Imam Ghazali. Yang kedua, kalau emang amalan-amalan itu kita nggak bisa amalin, bacaan-bacaan atau ilmu apa, cuman bisanya ngaji doang tapi nggak bisa diamalin, bilangnya repot. Watafakar kata Imam Ghazali yang kedua. Ente sehat kan? Gitu ya. Ente nggak sakit kan? Mikir, tafakur. Ya, paham ya?
apalagi katanya perokok. Wah, enak banget kalau tafakur sambil ngerokok itu pas pus. Wah, Allah. Dimatiin rokoknya. Bismillah. Mana kitab? Gua baca sini. Gak bisa, belum gitu ya. Kalau kan sekarang mah enggak ada tafakur, udah dipikirin bengong aja sampai 2 jam, 3 jam. Yang dipikirin apa? Obyekan. Gimana caranya nih gue nyalip dia? Gimana caranya nih gue biar rame? Biar gitu. Enggak ada tuh yang tafakur untuk ibadah, semangat ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Paham gak ya? Fi qasri umrik, kata Imam Ghazali. Mikir, tafakur, merenung bahwa umurmu itu pendek, umurmu itu singkat. Umur kita ini singkat. Coba dah. Saya nih dua umur saya nih, 22. Enggak tahu ini udah 22 aja. 22 punya istri, punya anak. Kayaknya nggak berasa gitu. Tahu-tahu punya anak, punya bini, punya istri. Tahu nggak terasa gitu. Tahu-tahu udah di sini aja, perasaan dulu lahirnya di Klender, tahu-tahu di sini udah di sini aja gitu. Singkat umur itu sih. Tahu-tahu udah punya cucu. Tahu-tahu cucu kita besok mau nikah. Tahu-tahu ya Allah cucu kita udah mau beranak lagi, ya Allah. Singkat. Umur singkat. Kalau enggak kita manfaatin, kita punya amalan. Kalau enggak kita manfaatin, ya kita punya ilmu, ya Allah, eman apa eman? Bahasa anunya Jawanya, eman ya? Oh ya, eman gitu. Eman. Iya, sayang ya. Sayang gitu. Wahin istah. Jadi Imam Ghazali ngajak kita, nyuruh nih pikiran kita nih disuruh dipungsin gitu ya, kata Imam Ghazali ya. Jangan dikosletin gitu ya. Karena pikiran yang enggak koslet itu ya itu berpotensial. Akal ini potensialnya luar biasa. Makanya anugerah yang terbesar Allah kasih kepada manusia itu akal. Yang enggak Allah kasih sama makhluk-makhluk Allah yang lain. Bayangin kalau itu akal dikasih sama kambing, sama binatang, kita bisa saing-saingan. Dia punya Samsung, dia punya iPhone, paham ya? Karena dikasih akal. Tapi untungnya binatang nggak dikasih akal, hanya manusia umat terbaik yang dikasih akal. Bisa saing-saingan kita sama kambing. Wa in ista masalan mi'ata sanatin. Dan pikirkan, renungkan, andai kamu hidup, kata Imam Ghazali, umurmu sampai 100 tahun. Walaupun umur 100 tahun di mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum, sedikit sekali umat Rasulullah yang umurnya sampai nyampe 80, 90, bahkan 100 tahun. Survei membuktikan dikit aki-aki, banyak anakmu muda. Kenapa aki-aki tinggal dikit? Ya karena paham ya? Survei membuktikan dikit aki-aki, banyak anakmu muda. Kenapa aki-aki tinggal dikit? Ya iya, udah pada merah aki-akinya kan begitu. Ya paham ya? Fahiya qalilatun, maka umur yang 100 tahun itu ya Allah dikit. Bentar, itu sebentar singkat itu 100 tahun. Jadi kata Imam Ghazali, andai kata umur kita 100 tahun, fahiya
qalillah. Itu masih singkat. Singkat. Bil idofati ila maqamika fid daril akhirah. Singkat kalau dihubungkan pada keberadaan kamu nanti di akhirat. Ketika dihubungkan, dikaitkan keberadaan kamu nanti di akhirat. Di akhirat Bapak 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun, khalidina fiha abada, khalidina fiha abada, lama-lamanya. Yang disiksa selama-lamanya, yang dikasih nikmat selama-lamanya. Yang mudah-mudahan kita orang-orang yang dikasih nikmat sama Allah yang selama-selama jazaohum ya jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Itu mah sedikit dibanding nanti kita di akhirat itu wahiyya abadul abad, selawase apa selawase? Selamanya. Enggak ada berhentinya. Mungkin capek dulu ya, udahan ya, ini surganya mau dianu dulu, mau dirombak. Gak ada. Udah ya, gue capek nih Tuhan, itu kagak. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Tapi di dunia, walaupun kita hidup sampai 100 tahun, itu cuman ayolah apa yang udah kita perbuat, apa yang udah kita lakuin buat nanti di tempat yang selamanya. Paham ya? Kalau di dunianya kita nggak ngapa-ngapa, nggak mau ngapa-ngapain, ngaji nggak mau, ngapain gak mau, gitu ya. Buat amal. Yang ketiga, Imam Ghazali nyuruh kita lagi coba renungin. Ini buat merenungin orang yang punya akal. Orang gila nggak bisa merenung. Tapi kalau nggak gila bisa merenung. Coba orang gila suruh merenung kagak bisa, orang akalnya kosle. Tapi nyuruh merenung buat orang yang punya akal. Liulil albab. Buat orang-orang yang punya akal. Kan banyak tuh Quran tuh di ujungnya. La'allakum tatafakkarun. Liulil albab. Buat orang-orang yang berpikir dan punya akal sehat. Paham ya? Kan banyak tuh ayat ujungnya yang Allah nganjurin kita coba mikir, coba merenung. Buat amal. Yang ketiga, Imam Ghazali menyuruh kita agar merenung. Annaka kaifa tatahammalu al-masyaqqah wa dhulla fi talabid dunya syahran aw sanatan. Bagaimana engkau mau menanggung beban? Tatahammalu al-masyaqqata, nanggung beban, nanggung capek. Biarin capek, biar tuanya gue bahagia. Biarin gue capek sekarang, banting tulang, kaki di bawah emang ya. Apa sih bahasa itu orang-orang begitu? Tangan apa sih? Kaki jadi gitu. Ya gitu Pak, bantuin saya terus ya. Apa tuh? Ya. Jungkir balik gitu. Banting tulangnya dibanting gitu ya, paham ya? Bagaimana kamu mau nanggung beban, nanggung berat, nanggung repot, paham ya? Wadzulla, nanggung hidup hina di mata Allah.
Karena yang dia urus cuman urusan duniawi. Dunianya bukan dunia yang ngiketin dia ke ajaran Allah, tapi dunia yang dia urus malah ngejauhin dia dari ajaran Allah. Paham Pak ya? Siap nanggung repot, siap nanggung capek, biar hidup hina nggak apa-apa, tapi di mata manusia terhormat. Karena pandangan manusia harta, karena pandangan manusia pangkat, karena pandangan manusia jabatan. Gak apa-apa urusan akhirat mah, yang penting hidup terhormat. Tekor asal nyohor, gitu ya, Bang ya. Fi talabi dunia, dalam urusan mencari kehidupan dunia. Dia rela kerja 24 jam, tidurnya kurang, ya capeknya sampai overload capeknya, gitu ya, nggak ada waktu ya untuk bersosial, nggak ada waktu untuk berjamaah, nggak ada waktu untuk ibadah, sibuk mencari harta dunia, siap repot, siap capek buat harta dunia. Paham ya? Syahron ausanatan, sampai sebulan atau setahun umpamanya, dicontohin ya Imam Ghazali, raja'an antastariha biha, Anda sampai capek-capean begitu ketika nyari urusan dunia, Anda sampai mati-matian begitu ketika mencari harta dunia. Untuk apa itu? Biar nanti hidupnya enak, punya fasilitas, punya segalanya, terhormat sama orang, gitu. Buat berharap hidupnya enak. Antas tariha, dia istirahat nanti enak-enakan. Kalau nanti di tuanya tinggal santai-santaian, gitu. Jalan pagi dah, gitu. Paham ya kerjaannya begitu. Ikut dah mamanya tuh senam yang di depan bank itu. Oh, itu. Karena aki-aki mana nenek itu yang senam. Iya, ya paham ya. Isrina sanatan masalah, agar nantinya kamu itu bisa santai, hidup enak selama 20 tahun umpamanya. Paham ya? Kerja capek-capekan, berharap buat nanti bisa istirahat, bisa hidup nyaman, buat nanti 20 tahun yang akan datang. Paham ya? Karena di saat udah umur 50, 60 udah tuh mulai tuh gigi udah pada rontok, copot atu-atu, rambut udah pada berubah, kaki udah kerasa kesemutan, paham ya? Mata udah berburem-burem. Ya itu bener apa 2-0 itu? Apa ditompo, wah. Spanyol menang ya? Itu betul itu. Allah kayak gitu. Kira baca Quran per ditompo itu tuh. Terus. Ah ya. Paham ya? Pakai bala tatahammalu dzalika ayyama. Lalu bagaimana nanti, apakah Anda siap menanggung beban oleh sampai segitunya nyari dunia, oleh sampai begitunya bersusah payah untuk kehidupan dunia? Apakah siap, kata Imam Ghazali, la tatahammalu, nanti mau enggak? Ya, nanggung beban zalika ayyaman, zalika akan hal itu ayyaman, selama beberapa hari. Ya Allah, pakai maka bagaimana la tatahammalu zalika, engkau tidak menanggung beban zalika akan beban berat itu, ayyaman qalilan, walaupun sampai segitunya itu dipandang Allah, itu dipandang agama, itu dipandang akhirat cuman waktu yang sebentar.
dibandingkan rojaan al istirahata abadal abadi, dibandingkan engkau mengharapkan hidup enak nanti di hari yang hari itu selama-lama itu ya. Bisa nggak nanggung beban nanti di akhirat itu ya, ngebayar utang yang udah kita tinggalin ketika hidup di dunia, yang di sana udah nggak bisa lagi kita kembali ke dunia, yang di sana nggak bisa diputar lagi kehidupan kita, yang berlalu sudah berlalu, yang saat ini ya yang saat ini. Wala tutawil amalaka, jangan panjangin angen-angenmu. Maksudnya apa? Jangan nunda-nunda. Tarsok sok lah. Nggak terasa ngomong saksok udah 2 tahun kan. saksok aja gitu ya. Besoknya lagi repot ini. Oh nggak, kayak ada tamu dah kayaknya. Lah apa sekarang udah nggak ada tamu lagi? Lah kayaknya istri kayaknya ngajak keluar dah. Wah berarti besok lagi nih nggak ada di sini, nggak ngajak keluar lagi. Enggak, kayaknya anak lagi nangis dah. Besok nih Pak, nih anak kedengaran lagi. Enggak, kayaknya ada saudara ini, maaf ya nggak bisa. Ada aja. Wala tutawil amalan. Jangan tunda-tunda. Jangan panjangin angan-anganmu yang kagak jelas. Ya paham ya? Jangan tunda-tunda maksudnya. Fayaskilu alaika amaluka. Maka bisa jadi beban amal buat akhiratmu, amalmu sendiri. Fayaskilu maka bisa berat alaika untuk dirimu, amaluka ibadahmu sendiri, karena selalu ditunda-tunda, karena selalu berangan-angan yang kagak jelas. Satu kalimat lagi udah terus, wa qad qaruba al mautah, dan sadar tidak sadar ternyata kematian semakin dekat. Pas udah mati ternyata nggak punya modal. Kalau nggak punya modal, sengsara lah hidupnya. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang disampaikan Imam Ghazali bisa kita serap, bisa kita dikit-dikit kita amalin buat kebaikan kita di dini wa dunya wal akhirah. Mohon maaf kalau ada salah. Al-Fatihah. Rabbana ya Karim, Rabbana ya Rahim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salam alaikum ya Rasulil ashabi wa at-tawfi ya Rasulullah salam alaikum ya Rasulil ashabi wa at-tawfi anfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim ya Rasulullah. Hadithna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wajar.
الله وملائكته يصلون